Makan buah tanpa biji itu emang bener-bener enak banget, nggak ribet. Tapi kalian harus dengerin ini dulu, karena kalau kalian sudah tahu, kalian pasti bakal mikir ratusan kali sebelum nelen buah-buah itu lagi. Oke teman-teman, selamat datang di channel Maharu. Hari ini kita bakal ngebedah sebuah skenario gelap. Skenario yang tiap hari diem-diem ini dimainin tepat di atas meja makan kita. Dan kita bakal ngebongkar satu fakta yang mengerikan banget tentang cara perusahaan multinasional yang ngebajak DNA tanaman. Setelah itu kita bakal ngebongkar agenda para elit global yang sekarang mulai nyuntikin sel abadi ke dalam mesin reaktor cuma demi nyiptain daging Frankenstein di laboratorium mereka. Oleh karena itu, kita bakal mulai ceritanya dari ngebedah anatomi buah tanpa biji yang mungkin tidak terfikirkan oleh kalian bahwa menghilangkan sesuatu yang ukurannya super kecil justru bisa jadi senjata paling mematikan, bahkan menjadi senjata buat menjajah dan menguasai rantai makanan umat manusia. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke cerita utamanya. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke bagian teori gilanya, kita harus paham dulu soal konsep dasar biologi sama hukum alam. Jadi gini, kita sebagai manusia itu udah kenal konsep bertani mulai dari zaman manusia purba, sekitar 10.000 tahun yang lalu. Dan hukum alam yang bekerja itu sebenarnya sederhana banget. Mulai dari tanaman tumbuh, terus berbuah, setelah itu buahnya dipanen dan dimakan. Setelah itu bijinya itu disisain. Nah, biji inilah yang nantinya bakal ditanam lagi ke tanah, tumbuh jadi pohon baru dan ngehasilin buah lagi. Gitu aja terus perputarannya. Jadi secara nggak langsung biji-bijian itu mengajari kita para manusia tentang simbol sebuah kemandirian. Karena biji-biji itu menjadi asuransi kehidupan buat para petani. Lah, kok bisa? Jadi Bray, selama petani ini punya biji atau benih, artinya mereka punya kedaulatan penuh atas pangannya sendiri. Nggak bakal kelaparan. Dan yang paling penting, mereka nggak perlu ngemis-ngemis cuma buat bisa makan di musim depan. Tapi realita di kota modern, bahkan supermarket modern, itu berbanding terbalik dengan kedaulatan pangan yang sudah dipegang berabad-abad. Salah satu bukti nyatanya adalah realita di supermarket modern kita sekarang. Lah, kok bisa? Gini Bray, sekarang coba kalian amati, atau kalau kalian beli semangka tanpa biji, terus kalian makan nih sampai habis. Nah, pertanyaannya apa coba yang tersisa? Otomatis kan cuma kulit hijaunya doang itu yang ujung-ujungnya juga harus dibuang ke tempat sampah. Yang artinya nggak ada satupun elemen dari buah itu yang bisa diambil buat ditanam lagi di pekarangan rumah. Itu nggak ada. Dan secara nggak langsung siklus kehidupannya diputus paksa secara sepihak, nggak berputar terus. Dan kalian perlu tahu bahwa ini semua sebenarnya bukan sekedar tren kuliner biasa. Lah, kok bisa? Jadi gini, di dunia agribisnis, kalau kalian bisa ngehilangin biji dari buah komersil, itu artinya secara nggak langsung kalian udah berhasil memonopoli kehidupan tanaman tersebut. Nah, gimana tuh maksudnya? Jadi gini, logika sederhananya kayak gini Bro. Kalau petani buah nggak punya biji buat ditanam lagi di musim depan, di mana mereka harus mendapatkan biji atau benih tersebut? Nah, jawabannya mereka secara nggak langsung bakal dipaksa buat terus-terusan beli bibit baru lagi. Dari mana? Ya dari perusahaan pemasok atau korporasi raksasa pembuat benih itu. Jadi, petani yang dulunya itu mandiri, punya kedaulatan pangan karena bisa nyimpen benihnya sendiri untuk ditanam lagi, sekarang statusnya berubah total. Mereka bakal dijanjiin sekedar pelanggan tetap atau semacam konsumen yang sangat loyal karena mereka kejebak di dalam sistem berlangganan benih seumur hidup. Dan buat kalian ya yang nonton video ini, kalian bisa bayangin kalau mereka lagi nggak punya uang buat beli bibit di musim depan, ya otomatis mereka nggak bisa bertani, yang artinya sawah atau kebunnya ini bakal kosong dan akan ada kemungkinan kelaparan. Dan perlu kalian tahu bahwa ini semuanya adalah trik penjajahan modern, sebuah penjajahan yang udah
udah nggak pakai senjata api lagi, nggak pakai tank, dan nggak perlu nurunin tentara militer. Sebuah penjajahan yang hanya menggunakan manipulasi DNA. Dan jangan dikira penjajahan seperti ini nggak seberbahaya penjajahan menggunakan senjata api. Justru mereka bisa mengontrol suatu negara dengan kendali penuh atas apapun yang ditanam sama rakyatnya. Tapi yang jadi pertanyaan besar sekarang, gimana ceritanya para ilmuwan ini kok bisa-bisanya ngelawan kodrat alam sampai bisa nyiptain buah yang secara nggak langsung mungkin dibilang mandul secara genetik. Nah, untuk menjawab pertanyaannya, kita bakal ngeliat langsung gimana operasi persilangan kromosom itu dilakukan. Sebuah rahasia sains yang nggak bakal pernah kalian pelajari di sekolah manapun. Di bagian ini kalian perlu tahu proses ilmiahnya, Bray. Karena sebenarnya buah tanpa biji yang sering membanjiri rak supermarket kita itu sebenarnya rata-rata bukanlah hasil evolusi alam, atau sederhananya bukan berasal dari proses natural, tapi mereka ini murni produk rekayasa laboratorium yang bahkan dikerjainnya itu selama puluhan tahun. Nah, agar bisa paham apa itu produk rekayasa, kita ambil satu contoh, yaitu buah semangka tanpa biji. Nah, mungkin kalian mikir, bikin semangka ginian mah gampang. Padahal faktanya, semangka tanpa biji ini adalah mahakarya manipulasi genetik. Nah, gimana tuh maksudnya? Jadi gini, semangka tanpa biji ini itu berawal dari seorang ilmuwan genetika asal Jepang. Namanya adalah Profesor Hitoshi Kihara di tahun 1939. Nah, saat Profesor Hitoshi ini tuh ngelihat semangka normal yang ada di alam liar, ternyata semangka itu punya 2 set kromosom genetik. Kalau di dunia biologi istilahnya tuh diploid. Nah, karena jumlah kromosomnya genap, mereka bisa membelah diri dengan sempurna, bisa ngelakuin penyerbukan mandiri, dan ujung-ujungnya bisa ngehasilin biji warna hitam yang bisa ditanam lagi. Terus, apa yang dilakuin sama Profesor Hitoshi? Nah, profesor ini sengaja mengintervensi proses kawin silangnya. Gimana caranya? Jadi, para ilmuwan ini pakai sebuah zat kimia yang sangat ekstrim. Namanya adalah colchicine. Setelah itu, zat kimia ini disuntikkan atau direndam ke benih semangka normal. Setelah sudah masuk ke benih semangka normal, efek racun dari zat itu sangat mengerikan, Bray. Zat ini bakal ngacauin pembelahan sel si benih itu tadi. Jadi, benih yang awalnya bakal punya 2 set kromosom itu dipaksa bermutasi genetiknya, dilipat gandain secara paksa sampai akhirnya punya 4 set kromosom atau disebut dengan tetraploid. Nah, trik sulap genetiknya baru kejadian di tahap selanjutnya. Saat ilmuwan ini mengawinkan tanaman semangka mutan tadi yang punya 4 kromosom itu dikawinin sama serbuk sari dari semangka normal yang punya 2 kromosom. Hasil dari perkawinan silang antara 4 dan 2 ini jadinya ngasilin keturunan semangka yang punya 3 set kromosom. Nah, tanaman mutan inilah yang disebut semangka triploid. Tapi perlu kalian tahu, karena jumlah kromosomnya ini ganjil alias angkanya cuma 3, secara hukum genetika, sel reproduksinya pasti bakal error. Dia nggak bisa ngelakuin pembelahan sel dengan benar. Akibatnya apa? Tanaman ini tetap tumbuh, membesar, dan menghasilkan buah merah yang super manis. Tapi dia mandul, bahkan cacat secara reproduksi. Akhirnya biji hitamnya gagal kebentuk dengan sempurna dan semangkanya cuma nyisain kulit biji putih tipis yang gampang banget ketelan sama kita. Dan perlu kalian tahu, proses intervensi laboratorium tingkat dewa ini nggak cuma berhenti di semangka doang, melainkan ke komoditas buah premium lainnya. Buah apa itu? Nah, kalau kalian pernah dengar anggur Autumn King atau anggur hijau yang itu loh, Bray, yang lonjong, yang gede, yang renyah dan gak ada bijinya. Nah, asal kalian tahu, itu anggur bukan tumbuh liar di hutan, Bray. Itu adalah hasil riset persilangan puluhan tahun yang digarap langsung sama Departemen Pertanian Amerika Serikat yang saat itu bekerja sama dengan kampus-kampus ternama di sana. Bahkan ya, mereka sampai menyeleksi puluhan ribu varietas anggur di dalam rumah kacanya. Tujuannya cuma satu, buat nyari gen yang bisa mematikan pertumbuhan biji.
Nah, nggak berhenti sampai di situ. Ada lagi contoh yang lebih gila, yaitu jeruk sumo citrus atau dekopon. Nah, jeruk raksasa tanpa biji ini rasanya bener-bener super manis, terus gampang banget dikupas. Tapi perlu kalian tahu, jeruk ini butuh waktu riset dan uji coba sampai lebih dari 30 tahun. Dan semua prosesnya dilakukan di fasilitas pemerintah Jepang. Setelah formulanya ini benar-benar sempurna, akhirnya bibitnya dibawa terbang ke California, Amerika Serikat. Di sana, bibit ini langsung dipatenkan secara ketat, terus ditanam secara eksklusif sama perusahaan raksasa. Tujuannya apa? Cuma buat ngeruk untung jutaan dolar dari pasar elit. Kayak gitu, Bray. Jadi, dari semua buah tanpa biji yang kalian tahu tadi, sebenarnya murni desain korporasi, dan mereka ini diuji coba, diracik pakai cairan kimia, terus dipatenkan, sama persis layaknya sebuah smartphone ataupun mobil keluaran terbaru dari pabrik. Dan fatalnya, ketika sebuah tanaman itu udah punya status paten atau punya hak cipta dari korporasi raksasa, maka di titik itulah hukum kapitalisme mulai memakan korban. Nah, pertanyaannya, siapa korban utamanya? Sekarang kita masuk ke akar masalahnya, sebuah permasalahan kejahatan dari kasarnya permainan hukum paten di dalam sektor agrikultur. Jadi, di dalam dunia agribisnis ada istilah terminator seeds, yang artinya benih mengakhiri hidup. Dan kalian perlu tahu, benih ini adalah sebuah teknologi nyata yang mempunyai nama resmi Genetic Use Restriction Technology, atau disingkat dengan GURT. Nah, apa itu terminator seed? Jadi, teknologi ini itu sengaja dirancang khusus, Bray, sama perusahaan multinasional raksasa pembuat benih. Nah, konsepnya ini benar-benar mengerikan sebenarnya. Benih ini secara genetik itu udah diprogram, persis kayak software komputer lah, yang ada masa kadaluarsanya. Logikanya gini, saat petani beli benih dari pabrik, terus ditanam di sawah, setelah itu benihnya emang bakal tumbuh subur. Panennya juga melimpah ruah. Buah sama sayurannya juga gede-gede, seger-seger. Tapi ketika petani nyoba ngambil beberapa biji dari sisa panen itu buat disimpan, terus ditanam lagi di musim depan, tebak apa yang terjadi? Biji itu nggak bakal pernah bisa tumbuh lagi. Yang artinya bijinya mati total. Karena dari awal genetiknya emang buat dirancang untuk membunuh dirinya sendiri. Jadi perlu kalian tahu bahwa ini bukan hanya sebuah inovasi sains buat mensejahterakan rakyat atau mensejahterakan petani. Sama sekali bukan. Ini murni trik monopoli yang sengaja dibikin secara nggak langsung buat ngesarain para petani lokal. Padahal kalau kita lihat zaman dulu ada tradisi nyimpen benih atau seed saving, itu bener-bener jadi tulang punggung kedaulatan sebuah desa. Nah, petani dulu itu biasa, Bray, saling tuker benih terbaik sama tetangganya. Kalau panen tahun ini bagus, benihnya disimpan di lumbung, terus ditanam lagi buat tahun depan. Jadi modalnya bisa super minim. Tapi sekarang perusahaan raksasa kayak Monsanto, Bayer, atau Syngenta, mereka semua secara nggak langsung maksa petani untuk melakukan kontrak legal pas awal beli bibit. Dan di dalam kontrak itu ada klausul larangan mutlak. Isinya apa? Petani dilarang keras nyisihin hasil panen buat dijadiin benih lagi. Kalau sampai ada petani ketahuan nyimpen benih paten ini, mereka bakal langsung diseret ke meja hijau, digugat miliaran rupiah. Tuduhannya nggak main-main, pelanggaran hak kekayaan intelektual yang ujung-ujungnya bisa sampai tanah mereka bakal disita paksa. Nah, parahnya lagi, sudah pernah ada kasus nyata yang benar-benar terjadi di Amerika Utara. Ceritanya, ada satu petani tradisional. Nah, dia ini selalu nanam pakai benih lokal asli milik dia sendiri. Setelah itu, kebetulan aja ladang petani ini itu bersebelahan persis sama lahan perkebunan industri. Yang mana perkebunan industri itu pakai benih paten transgenik punya korporasi. Terus, suatu hari cuacanya nih sedang berangin. Dan anginnya lagi kenceng banget. Setelah itu, serbuk sari dari tanaman paten milik korporasi itu otomatis ketiup angin dan secara alami jatuhlah ke lahan milik petani lokal ini. Akhirnya terjadilah penyerbukan silang tanpa disengaja. Nah, pas musim panen,
pihak korporasi ini itu lagi nurunin tim inspeksi. Mereka ngambil sampel tanaman dari ladang si petani lokal tadi, dan mereka nemuin ada DNA paten korporasi di situ. Kalian tahu apa yang terjadi habis itu? Jadi perusahaan raksasa ini langsung ngegugat si petani dan nuduh kalau petani ini sengaja nyuri teknologi genetika mereka. Padahal itu murni karena serbuk sari yang kebawa angin. Akhirnya petani itu terpaksa maju ke pengadilan. Dia harus ngadepin para pengacara yang sudah dibayar korporasi. Dan dari kasus nyata yang sudah pernah terjadi perihal buah tanpa biji dan benih kapitalis, terus yang menjadi pertanyaan, gimana nasib sayuran yang kita konsumsi tiap hari? Nah, mari kita bongkar faktanya tentang sayuran mutan dan sebuah anomali sejarah tentang pisang yang biasa kalian makan tiap pagi. Oke, sebelum kita masuk ngebahas sayuran mutan hasil suntikan bakteri, gua mau ngelurusin satu pengecualian penting dulu, Bray, biar analisis kita tetap objektif. Jadi, karena kita tadi itu bahas tentang semangka, setelah itu beberapa buah kayak anggur, pasti banyak dari kalian yang mungkin bertanya-tanya, terus gimana bang sama pisang? Yang pisang kuning panjang yang sering kita makan di minimarket atau biasa disebut dengan pisang Cavendish, itu kan juga nggak ada bijinya. Nah, jangan-jangan itu juga hasil suntikan cairan kimia korporasi modern. Nah, gini faktanya, Bray. Pisang itu adalah sebuah anomali alias pengecualian. Kalian harus tahu nih, nenek moyang pisang asli yang ada di dalam alam liar ini wujudnya sama sekali nggak menggiurkan, beneran. Coba aja kalian browsing kalau kalian nggak percaya. Jadi, kalau kalian buka buahnya, itu isinya penuh sama biji-biji hitam keras dan gede-gede, bahkan sampai segede kelereng. Setelah itu, daging buahnya dikit banget dan rasanya nggak enak buat dimakan langsung. Salah satunya adalah spesies pisang purba. Namanya adalah Musa acuminata. Terus, ribuan tahun yang lalu, jauh sebelum ada laboratorium modern, alam itu ngelakuin kesalahan genetika, alias terjadi mutasi alami. Nah, tiba-tiba aja nih, muncul varietas pisang yang gak punya biji keras, dagingnya empuk, terus rasanya manis. Nah, manusia zaman dulu yang nemuin pisang mutan ini, akhirnya nyadar, wah ini enak nih, tapi gak ada bijinya. Terus gimana cara nanamnya? Akhirnya mereka perbanyak pisang ini pakai cara cloning. Mereka motong tunasnya dari bonggol akarnya, terus dipindah tanam ke tempat lain. Dan asal kalian tahu, proses cloning tunas ini itu dilakuin terus-menerus selama ratusan tahun. Artinya apa? Artinya jutaan pohon pisang Cavendish yang kalian makan hari ini di seluruh dunia genetikanya itu 100% sama, kembar identik. Mereka cuma klon aja, cuma fotokopian dari satu indukan yang sama. Tapi masalahnya di sini, karena genetik mereka sama, mereka nggak punya keragaman daya tahan tubuh. Kalau ada satu aja penyakit atau jamur mematikan yang bisa bunuh satu pohon pisang Cavendish, maka jamur itu bisa nyapu bersih dan memusnahkan seluruh populasi pisang Cavendish di muka bumi. Dan ini bukan teori konspirasi, Bray. Ini fakta sains. Sekarang aja ancaman jamur ganas yang namanya TR4 atau Panama disease itu udah banyak yang nyerang pisang kuning ini. Jadi untuk kategori pisang ini termasuk pengecualian ya, Bray. Nah, sekarang mari kita lihat intervensi brutal yang dilakuin sama laboratorium modern terhadap sayuran kita dengan cara transgenik atau GMO, genetically modified organism. Nah, kalian harus tahu satu fakta tentang terong BT atau BT brinjal. Jadi gini, ilmuwan itu ngerasa kalau terong biasa gampang banget dimakan hama ulat. Terus solusinya apa? Mereka ngambil nih DNA dari sebuah bakteri tanah yang beracun buat serangga. Nama bakterinya Bacillus thuringiensis atau BT. Nah, DNA bakteri racun ini terus dipotong, diekstrak, dan disuntikkan secara paksa ke dalam sel genetik si terong. Hasilnya, tumbuhlah sebuah terong mutan. Nah, terong ini secara mandiri bisa memproduksi racun pembunuh serangga di dalam daging buahnya sendiri. Jadi kalau ada ulat yang gigit daun ataupun gigit buah terong ini, ulatnya langsung mati keracunan. Nah, sampai sini caranya mungkin terdengar sangat efisien banget buat para petani. Karena para petani nggak perlu repot-repot nyemprot pestisida. Tapi pertanyaannya, apakah aman nelen sayuran yang sel-selnya secara aktif
memproduksi zat pembunuh serangga. Setelah itu ada juga kasus kentang sama tomat yang genetik pembusukannya sengaja dimatiin sama ilmuwan. Gimana tuh maksudnya? Jadi gini, perlu kalian tahu, tomat normal kalau ditaruh di meja seminggu, Bray, itu pasti lembek dan membusuk. Tapi tomat flavor saver hasil rekayasa lab bisa tetap keras, kulitnya mengkilap dan kelihatan super seger sampai berminggu-minggu, meskipun bagian dalamnya mungkin udah kehilangan nutrisi. Dan semua ini dilakuin cuma dengan satu tujuan, efisiensi logistik buat perusahaan distribusi raksasa. Jadi sayuran dan buah itu didesain murni biar tahan banting dan kuat saat dikirim pakai truk kontainer antar benua, bukan didesain buat nyatin tubuh manusia. Dan kalau sayuran transgenik ini dirasa udah cukup ekstrim, ini belum seberapa, karena ternyata ambisi para elit global ini nggak berhenti cuma di tanaman, mereka sekarang mulai melangkah ke tahap yang jauh lebih mengerikan. Mereka pengen ngambil alih status Tuhan dalam menciptakan daging. Oke, di bab ini kita bakal ngebedah satu operasi sains sekaligus konspirasi elit paling gila di abad ke-21. Dan ini bukan lagi ngomongin soal rekayasa tanaman, bukan. Tapi ini soal penciptaan daging Frankenstein. Gimana tuh maksudnya, Bang? Oke, jadi gini, beberapa tahun terakhir banyak narasi di media-media besar internasional yang polanya itu bener-bener seragam banget. Mereka ini terus-terusan menggaungkan satu kampanye. Katanya peternakan sapi tradisional itu jahat. Sapi itu ngerusak lingkungan. Sapi itu buang angin, setelah itu ngeluarin gas metana yang membuat lapisan ozon bolong. Dan ujung-ujungnya yang dituduh menjadi penyebab utama pemanasan global. Nah, kampanye ini itu nakut-nakutin soal krisis iklim. Terus digaungkan habis-habisan sama institusi raksasa kayak World Economic Forum. Gak berhenti sampai di situ, bahkan juga digaungkan sama beberapa triliuner teknologi asal Amerika, yang salah satu paling vokal ya siapa lagi kalau bukan Bill Gates. Nah, mereka ini mendesak masyarakat dunia buat segera ninggalin daging hewani alami dan beralih ke sumber protein alternatif. Apa itu protein alternatif? Apakah mereka nyuruh kita makan tempe atau makan tahu nih yang harganya murah? Ya jelas enggak, Bray. Jadi solusinya yang mereka tawarin dan mereka danain gila-gilaan adalah proyek cultivated meat, atau gampangnya daging yang ditumbuhin di dalam laboratorium. Nah, di sini kalian harus tahu gimana proses dibalik pembuatan daging lab ini, dan perlu kalian catat, daging lab ini bukan daging tiruan yang dibikin dari sari kedelai atau jamur, bukan, Bray. Tapi ini beneran daging yang kebentuk dari sel hewan asli. Tapi hewannya itu nggak pernah dilahirin dan nggak pernah dipotong. Nah, gimana tuh cara kerjanya? Jadi gini. Cara kerjanya, pertama, ilmuwan itu bakal ngambil sampel sel induk atau stem cell dari jaringan otot sapi atau ayam yang masih hidup. Setelah itu, sel ini dimasukkan ke dalam sebuah tangki baja raksasa, namanya bioreaktor. Nah, bentuknya mirip banget sama tangki fermentasi bir. Setelah itu, di dalam tangki baja yang tertutup rapat itu, sel-sel daging ini direndam pakai campuran cairan kimia yang disebut growth medium atau media pertumbuhan. Nah, cairan ini isinya asam amino, glukosa, sama hormon pertumbuhan buatan. Tapi ada satu fakta yang harus kalian tahu di sini. Jadi, industri ini diem-diem sering pakai cairan FBS atau fetal bovine serum. Nah, apa itu FBS? Jadi, FBS ini adalah cairan yang diambil langsung dari jantung anak sapi, dari janin sapi yang masih ada di dalam kandungan induknya. Dan semua proses ini dilakukan saat induknya dipotong. Setelah itu, di dalam tangki bioreaktor inilah sel daging itu dipaksa membelah diri dan berkembang biak secara ekstrim. Setelah itu, cuma dalam hitungan minggu, cairan sel itu bakal ngegumpal, berubah jadi pasta daging, jadi daging mentah yang nggak punya tulang, nggak punya pembuluh darah, dan nggak bernyawa. Nah, pasta daging ini terus diprint pakai printer 3 dimensi, dikasih pewarna merah biar kelihatan seger, terus dicetak menjadi bentuk nugget ataupun patty burger.
Tapi pertanyaannya, kenapa para triliuner kayak Bill Gates sama elit WEF itu nafsu banget kayaknya Bray, sampai nanam investasi miliaran dolar ke startup lab daging ini? Nah, jawabannya gampang, murni soal kontrol absolut. Nah, gimana tuh kontrol absolut? Jadi, kalau kalian itu peternak tradisional, punya padang rumput, punya 50 ekor sapi, dan sapi kalian bisa kawin alami, setelah itu bisa ngelahirin anak sapi, berarti kalian adalah orang yang mandiri secara ekonomi. Nah, elit global itu nggak bakal bisa ngontrol produksi kalian. Dan kalau itu beneran terjadi, para peternak lokal di seluruh dunia bakal bangkrut dalam waktu cepat. Setelah itu, pasokan daging alami bakal anjlok drastis. Harganya otomatis meroket nggak masuk akal, seperti hukum demand and supply. Dan ketika udah terjadi seperti itu, di saat itulah pabrik-pabrik bioreaktor daging lab ini bakal masuk satu persatu. Kayak gitu, mereka bakal ngambil alih pasar secara total dan mereka bakal memonopoli sumber protein manusia. Setelah itu, mereka bakal ngubah peternakan yang tadinya berbasis tanah dan alam jadi pabrik cairan kimia yang dikendaliin penuh sama algoritma korporasi. Dan asal kalian tahu, ini semua adalah agenda konsolidasi kekuasaan paling besar dalam sejarah umat manusia. Karena seperti yang dikatakan oleh pepatah, siapa yang mengontrol makanan, dialah yang mengontrol peradaban. Dan pertanyaan besarnya, sebenarnya apa dampak kepada tubuh kita saat kita nelen semua produk buatan pabrik ini tiap harinya? Nah, sekarang kita sampai di babak akhir. Bagian ini penting banget karena langsung berhubungan sama fungsi biologis tubuh kita sendiri. Sekarang kalau kalian perhatikan mulai dari buah tanpa biji yang pernah kita bahas di awal tadi sampai daging lab yang ditumbuhin di reaktor kimia, sebenarnya ada satu narasi palsu yang selalu dijual ke publik, yaitu kepraktisan atau instan. Jadi perusahaan-perusahaan ini itu selalu meyakinkan kita bahwa produk mereka lebih praktis, lebih tahan lama, dan seolah-olah sama sehatnya kayak makanan organik asli. Tapi mari kita bedah faktanya. Jadi buah-buahan dan sayuran komersial hasil rekayasa genetik yang ada di supermarket itu sebenarnya lagi ngalamin satu fase kritis. Para pakar gizi nyebutnya dilution effect atau efek pengenceran nutrisi. Kenapa bisa gitu? Karena buah-buahan ini itu direkayasa secara paksa biar cepat tumbuh, ukurannya biar cepat besar secara nggak wajar, dan panennya dilakukan secara instan. Akibatnya apa? Mereka nggak punya waktu cukup buat nyerap nutrisi, mineral, sama vitamin esensial dari dalam tanah. Rasanya mungkin manis, tapi perlu kalian tahu itu murni cuma air sama gula fruktosa kosong. Lagian Bray, biji di dalam buah yang sengaja dihilangkan itu sebenarnya adalah sumber utama antioksidan, sumber mikronutrien, dan juga jadi pelindung alami buat buah itu sendiri. Jadi pas kalian makan semangka tanpa biji yang ukurannya raksasa itu, kalian sebenarnya lagi nelen buah yang kepadatan vitaminnya jauh lebih rendah dibandingkan buah liar alami di zaman kakek nenek kita. Setelah itu, ironisnya kadang kita makan lebih banyak tapi sel tubuh kita kelaparan karena kita kekurangan nutrisi mikro. Nah, terus gimana sama ancaman daging buatan lab tadi? Jadi, ada satu fakta yang sengaja ditutup-tutupin rapat-rapat sama media mainstream tentang karakteristik sel yang dipakai di dalam bioreaktor itu. Perlu kalian tahu, biar sel daging ini itu terus membelah diri dan tumbuh tiada henti di dalam tangki, ilmuwan itu harus merekayasa genetik selnya biar nggak pernah mati. Nah, di sini mereka pakai teknologi yang namanya immortal cell lines atau garis sel abadi. Dan asal kalian tahu, di dalam ilmu medis dan biologi dasar, sebuah sel yang secara genetik bermutasi dan menolak buat mati dengan cara terus-terusan membelah diri secara brutal tanpa kontrol, itu adalah definisi mutlak dari sel kanker. Oleh karena itu, sampai detik ini nggak ada satupun uji klinis independen jangka panjang yang benar-benar bisa ngebuktiin secara valid kalau makan produk turunan dari sel abadi ini 100% aman buat sistem metabolisme dan DNA kita. Nggak ada, Bray.
Oke, sejujurnya cerita kali ini emang bener-bener berat banget, kompleks, dan gua yakin pasti bikin banyak dari kalian juga ngerasa marah atau malah takut buka isi kulkas. Tapi coba kita ingat lagi, mulai dari semangka triploid yang kromosomnya diacak-acak, terus soal benih yang bisa menghancurkan dirinya sendiri, yang bikin petani kecil bangkrut sampai diseret ke pengadilan, sampai konspirasi daging dari dalam tangki kimia demi memonopoli protein dunia. Ini semua bener-bener ngebuktiin satu hal, bahwa ternyata industri pangan modern kita sekarang bener-bener udah bergeser jauh banget dari tujuan aslinya yang harusnya buat ngenyangin dan nyihatin manusia. Sekarang industri ini murni diubah jadi mesin finansial yang cuma dikendaliin sama segelintir elit. Tujuannya apa? Buat maksa kita semua ketergantungan penuh sama hasil laboratorium mereka. Dan yang perlu kalian sadari, kepraktisan makan buah tanpa biji sama kampanye nyelamatin bumi ala elit global ini pada akhirnya harus dibayar lunas. Pakai apa? Pakai kedaulatan petani lokal kita. Bahkan sampai ngebayar pakai kesehatan anak cucu kita di masa depan. Jadi pertanyaannya sekarang buat kalian yang udah nonton sampai menit akhir, setelah tahu semua proses kimiawinya, tahu soal sengketa hak paten sampai agenda gelap World Economic Forum, apakah kalian masih bakal ngelihat buah tanpa biji di supermarket dengan pandangan yang sama? Terus nih ya, seandainya besok nih di negara kita daging lab ini resmi dijual murah dengan dalih melestarikan lingkungan, pertanyaannya, apakah kalian bersedia beli daging itu buat dimakan sama keluarga kalian? Nah, tulis di kolom komentar. Dan gua rasa cukup sampai di sini videonya, Bray. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian biar makin banyak orang yang sadar dan makin kritis sama apapun yang masuk ke dalam perut mereka. Dan pastinya klik tombol subscribe, terus nyalain lonceng notifikasinya biar gua makin semangat kebongkar rahasia korporasi dan bawain cerita mind blowing lainnya. Gua Maharu pamit undur diri. Perhatiin bener-bener apa yang kalian makan, dukung terus petani lokal organik di sekitar kalian, stay critical, stay healthy, and I'll see you in the next story. Bye.